Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini kelihatannya senyum-senyum semua, kelihatannya senang ya. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Kemarin di rumah sudah belajar atau belum? Sudah. Untuk yang kemarin belajar apa di sekolah? Kalian PAI? Ya, PAI. Gimana pelajaran PAI kemarin? Gampang? Lumayan. Oke. Jadi untuk di pertemuan kali ini, Pak Nawang mau menyampaikan terkait dengan materi coding ya. Pak Nawang harap anak-anak bisa mengikuti pelajaran coding pada kesempatan pagi hari ini dengan baik dan lancar. Sebelum pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini dimulai, tolong untuk ketua kelas memimpin berdoa. Baik, dengan kalian sudah berdoa tadi, mudah-mudahan pembelajaran kali ini bisa berjalan dengan lancar ya. Selanjutnya di sini Pak Nawang mau non-absensi kehadiran kalian. Dimulai dari nomor pertama, Alessa Farhan Adanya Sofa. Oke, terus Akira Luhayu Anandra. Siap. Terus Askana Saki Setiawan. Askaira Aulita Jasmine. Siap. Franklin Sukmajati. Ya. Semangat sekali nanti. Terus Ibnu Asmi Abdul. Kenapa kamu senyum? Kenapa kamu senyum? Senang. Kanaya Zifara. Kanza Akila Naura. Reza Dityas. Syafa Salsafaya. Siena Pradeta. Zahida Nafia Husna. Hari ini ada masuk siapa? David. Satu orang ya? Ya. Terima kasih. Jadi sebelum pembelajaran dimulai, di sini Pak Nawang mau memberikan kesepakatan kelas. Jadi ketika nanti belajar dengan Pak Nawang, kalian harus membuat kesepakatan. Baik. Untuk yang pertama, nanti coba salah satu mungkin bisa mengusulkan kesepakatan kelasnya. Dilarang apa waktu pelajaran mungkin? Dilarang makan saat pelajaran. Dilarang kambing. Makan saat pelajaran. Apalagi? Oke. Saat pelajaran. Apalagi? Ayo. Tidur boleh apa enggak? Ya boleh. Tidak boleh tidur ya? Ya. Oke. Udah? Lagi?
Sudah. Ya. Ya, Pahlawan tambah satu lagi ya. Ya. Menyimak materi dengan baik. Coba sekarang untuk kesepakatan yang pertama, coba dibaca Reza. Yang nomor 1. Dilarang makan saat pelajaran. Sepakat? Sepakat. Dan nomor 2. Akira, dibaca. Dilarang ramai saat pelajaran. Sepakat? Sepakat. Yang ketiga, Zia. Tidak boleh tidur saat jam pelajaran. Sepakat? Sepakat. Sepakat. Berarti nanti kalau sampai ada yang tidur, Pak Nawang coret pipinya ya. Ya. Terus yang keempat, menyimak materi dengan baik. Sepakat? Sepakat. Kenapa kita harus menyimak materi dengan baik? Agar pintar. Ya, sip. Supaya pintar, supaya kalian memahami materi yang telah Pak Nawang sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Kemudian ini sudah sepakat ya? Oke, sepakat. Kalau nanti sampai ada yang melanggar, berarti sanksinya apa? Diapakan? Berdiri di depan kelas? Ya, oke. Nanti kalau sampai ada yang melanggar 1 kali, berdiri di depan kelas. Sepakat? Sepakat. Ini bukan Pak Nawang yang sepakat ya, kalian semua ya? Ya. Oke. Sebelum memulai pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini, alangkah baiknya kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Coba kalian berdiri dulu. Ayo berdiri dulu. Ayo. Kelihatannya tegang ini ya. Jadi ice breakingnya kali ini adalah Pak Nawang mau memberikan konsentrasi ke kalian sebelum memulai pembelajaran. Sudah konsentrasi atau belum kalian pada kesempatan pagi hari ini? Ya. Jadi kali ini kita akan tepuk 1 sampai 5. Perhatikan Pak Nawang dulu. Kalau Pak Nawang bilang tepuk 1, tepuk 2, kiri ya, kanan kiri. 1, 2, tepuk 3, kanan kiri atas. Tepuk 4, 1, 2, 3, 4. Tepuk 5, 1, 2, 3, 4, 5. Paham? Coba. Oke, Pak Nawang bilang konsentrasi. Berarti kalian jawabnya konsentrasi dimulai gitu ya. Siap? Siap. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5, tepuk 5 4 kali. Kamera, sudah? Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan. Nanti siapa yang kurang bagus? Aiza kurang bagus. Ya. Kalau besok lagi harus fokus lagi ya. Oke, jadi pada kesempatan pagi hari ini, Pak Nawang mau menyampaikan terkait dengan pembelajaran coding. Ada yang sudah tahu coding? Ada yang sudah tahu belum? Apa itu coding? Oke, jadi coding dan kecerdasan artifisial. Jadi untuk pertemuan pertama ini, kalian di kelas 6 mungkin belum tahu terkait dengan coding dan kecerdasan artifisial. Jadi di pembelajaran kali ini, Pak Nawang di pertemuan pertama ini akan memberikan materi terkait dengan coding dan kecerdasan artifisial. Kira-kira sudah ada gambaran atau belum terkait dengan coding dan kecerdasan artifisial ini? Belum? Belum. Kalau berpikir komputasional, kira-kira apa? Berpikir komputasional, jadi berpikir secara atau seperti komputer. Gimana sih berpikir seperti komputer itu? Gimana coba berpikir seperti komputer itu? Atau kita berpikir terus bisa memecahkan solusi atau gimana?
Belum tahu ya. Jadi di pembelajaran kali ini untuk tujuan yang pertama, siswa dapat menjelaskan konsep berpikir komputasional, diantaranya dalam dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi input, proses, dan output dari sebuah aktivitas sehari-hari. Kemudian yang ketiga, ada siswa dapat menyusun algoritma sederhana dalam bentuk langkah-langkah atau flow. Kemudian yang keempat, ada siswa memahami keterkaitan berpikir komputasional dengan dasar coding dan pengenalan kecerdasan artifisial. Kira-kira sampai sini ada gambaran atau belum? Kalau AI, kalian sudah mengenal AI belum? Tulisannya AI. Nah, AI tulisannya AI. Apa kira-kira AI atau AI? Ada yang bisa menjelaskan? Sedikit saja. Otak zaman sekarang. Ada lain? Yang lain lagi? AI. Iya. Jadi AI itu adalah singkatan dari artificial intelligence atau kecerdasan artifisial atau buatan. Jadi untuk kecerdasan artifisial itu adalah buatan siapa? Manusia yang dimasukkan ke dalam apa? Perangkat apa? Komputer. Sehingga komputer dapat menerima perintah ataupun coding dari manusia yang menciptakan. Baik. Di sini yang pertama coba dibaca kelihatan enggak? NASA. Coba dibaca NASA. Yang terasa? Selamat datang siswa kelas 6. Hari ini kita akan menjelajahi mengenai komputasional. Bagaimana itu menjadi dasar untuk coding dan apa itu kecerdasan artifisial atau AI yang sudah ada di sekitar kita. Bersiaplah untuk memahami konsep-konsep penting ini dengan cara yang menyenangkan. Jadi di pembelajaran kali ini kalian akan diajari terkait dengan coding dan AI, di mana kalian harus berpikir secara komputasional. Jadi nanti mungkin di pertemuan selanjutnya Pak Awang akan memberikan aplikasi yang di mana itu ada games pembelajaran, ya. Kalau kalian sudah mengenal terkait dengan coding itu semacam perintah manusia ke komputer supaya komputer itu apa? Menjalankan perintah sesuai apa yang kita perintahkan, ya mau. Kemudian di sini ada apa itu berpikir komputasional. Jadi disimak ya. Berpikir komputasional adalah proses berpikir yang sistematis dan logis untuk memecahkan masalah dengan menggunakan konsep komputasi dan cara kita menyelesaikan masalah seperti seorang ilmuwan komputer. Sudah jelas ya? Sudah gambaran sampai sini. Ini melibatkan pemecahan masalah besar sebagai menjadi bagian-bagian kecil atau dekomposisi agar lebih mudah diselesaikan. Jadi di mana di sini itu kalian disuruh untuk memecahkan sebuah masalah. Jadi diurutkan dari yang terbesar kemudian dipecahkan menjadi bagian-bagian kecil supaya apa? Supaya masalah itu bisa terselesaikan. Jadi di konsep berpikir komputasional ini dia ada yang pertama itu adalah dekomposisi. Jadi dekomposisi ini adalah memecah masalah besar menjadi bagian yang lebih kecil. Jadi istilahnya ini dirinci. Jadi dari masalah kecil kemudian diperkecil. Contoh, besok misalkan begini, Sena ingin di hari ulang tahun NASA
hari Kamis lusa ya, Sena ingin hari ulang tahun NASA itu diramaikan di rumahnya NASA, tapi tidak memberitahu NASA. Gimana caranya? Nah, ini Sena mengajak teman-teman satu kelas ini untuk menyusun acara ulang tahun. Apa yang harus dilakukan NASA? Sena yang pertama, kalau Sena mau membuat acara ulang tahun untuk NASA, yang pertama, ya mengajak teman-teman. Terus yang kedua, izin mama papanya NASA. Kemudian yang ketiga, bermusyawarah menyusun bulanan, ya. Kemudian beli kue ulang tahun. Kemudian ada lagi apa? Memberi hadiah atau membeli sebuah hadiah untuk dikasihkan ke NASA. Jadi itu dari masalah besar. Masalah besarnya apa? Masalah besarnya adalah Sena ingin memberi kejutan ulang tahun ke NASA. Kemudian dari komposisinya apa? Dari pemikiran Sena tadi dipecahkan. Oh, kalau mau menyiapkan pesta ulang tahun itu harus ada izin ke orang tuanya NASA dulu, harus ada izin tempatnya dulu, harus menyiapkan kue ulang tahun, harus menyiapkan apa lagi? Hadiah ulang tahun untuk NASA, gitu ya. Sudah paham? Jadi dekomposisi itu adalah memecahkan masalah dari yang paling besar ke masalah yang lebih kecil. Sampai sini ada pertanyaan? Belum? Oke. Kemudian yang kedua ada pengenalan pola. Jadi mencari kesamaan atau tren dalam data. Kalau ini pengenalan pola ini diterapkan di kehidupan sehari-hari, misalkan ada masalah ya, misalkan Pak Nawang berjalan dari parkiran ke kantor, kemudian tiba-tiba Bu Ati lewat. Pak Nawang, Bu Ati mau tanya, kira-kira jumlah kursi yang ada di SD Immersion itu berapa ya Pak Nawang? Dan terus Pak Nawang gini, kira-kira apa? Kenapa Pak Nawang? Bingung. Nah, kalian kok tahu Pak Nawang bingung itu dari apa? Dari mana? Dari sikap Pak Nawang. Jadi kenapa kok kalian bisa tahu kalau Pak Nawang sudah bingung ketika Pak Nawang menggarukkan tangan ke kepala? Karena apa? Karena kalian sering lihat seperti itu kan? Nah, sama seperti komputer. Komputer itu bisa mengidentifikasi bahwasanya oh ini adalah gambar kucing, oh ini adalah gambar anjing. Itu dari mana? Dari komputer. Jadi dari gambar-gambar yang kalian masukkan ke internet. Jadi di sini mana ya? Komputer itu sebenarnya belajar atau tidak sih? Belajar dari siapa komputer itu? Atau Google itu belajar dari siapa? Dari siapa? Dari orang. Jadi Google atau komputer itu belajar dari orang-orang. Belajarnya gimana? Jadi informasi yang kalian masukkan itu terekam di Google atau di halaman Google itu. Di sini ada video terkait dengan ini mobil tanpa supir. Kita perhatikan videonya. Ya, ada sopirnya atau tidak? Ya, ada. Tentu setan sebenarnya.
Pokoknya apa Pak? Jadi di sini ada algoritma. Contoh dari algoritma atau menyusun dari langkah-langkah yang pertama sampai yang terakhir. Di sini ada proses pembuatan mie rebus. Jadi sebelum itu Pak Nawang akan membagi dua kelompok kalian. Di sini kelompok 1 dan di sini kelompok 2 gitu ya. Sepakat? Sepakat. Kelompok 1 dan kelompok 2. Ini Pak Nawang akan bagikan terlebih dahulu. Bisa bekerja sama ya. Yang di belakang maju bisa maju. Dikerjakan. Tugasnya kalian di sini kan ada gambar-gambar yang harus kalian tempel di sini. Dari urutan yang atas itu urutan yang pertama sampai urutan yang terakhir. Di sini ada gambar cara membuat mie. Kemudian kalian tempelkan di sini juga ada gambar tipnya. Kemudian di sebelahnya kalian tulis ini keterangannya apa. Seperti itu ya. Ini. Ayat belakang bisa bergabung bukan. Terus setelah itu, ayo kir, sini kir, kamu kir. Ayo sini, nggak apa-apa. Nggak pakai kursi dulu, di sini langsung. Ayo, Naya, Nea, ayo disusun dulu yuk. Dari yang pertama kali, ayo belakang, Aisyah, belakang sini Sa. Ayo sini, kita susun. Sini, belakang sini Sa. Disusun kemudian langsung di sampingnya dikasih penjelasan dari belakang sana. Setelah kalian selesai di kelompok itu ada namanya, ada soalnya, ada double tipnya dari sana ini. Terus setelah itu di sampingnya panel contoh gambar. Terus kalian kasih keterangan di sini. Gambar lagi. Kalian kasih keterangan di sini sampai yang terakhir. Kalian urutkan dari yang pertama. Terus setelah selesai, nanti Pak Nawang suruh presentasi satu kelompok masuk depan untuk mempresentasikan hasilnya. Ya, oke, dimulai. Ya, yang paling pertama itu yang mana? Terus ditulis ini keterangannya apa? Ruangan air atau apa? Ayo kerjakan. Terus setelah benar-benar fix, kalian bisa bapak menempelkan di sini. Kita perhatikan kelompok 2 presentasi. Ayo kembali ke tempat dulu. Kalian lihat cara kelompok 1 presentasi. Ayo semua maju. Berapa sudah? Sudah? Ya. Dan kalau diperhatikan ini teman-teman kalian dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi terkait dengan algoritma tadi ya. Jadi menyusun langkah dari yang pertama sampai yang terakhir. Ayo coba presentasikan. Ayo. Kami dari kelompok 2 akan presentasikan cara membuat mie rebus. Langkah pertama, menuangkan air ke dalam panci. Langkah kedua, tunggu sampai mendidih. Langkah ketiga, kalau sudah mendidih, masukkan mie ke dalam panci. Tunggu sampai mie-nya matang. Selesai? Ada tanggapan dari kelompok 1 untuk kelompok 2? Bagus atau enggak presentasinya? Bagus, beri tepuk tangan. Kita berdua lagi. Benar atau tidak langkah-langkahnya ini? Coba lihat, Sa. Oke, nah nanti dikumpulkan ya.
Selanjutnya kita akan melihat presentasi dari kelompok 1. Ayo coba semua. Ayo kelompok 1. Ke sana. Ayo. Mempresentasikan cara Oke, selesai. Ada tanggapan untuk kelompok 1 dari kelompok 2? Bagus, bagus. Beri tepuk tangan yang mulia. Nah, jadi setelah kalian berdiskusi tadi dan menempelkan gambar-gambar yang sudah ada tadi, gimana cara membuat niat bos itu termasuk di sini ada soal kelompok lagi. Karena akan bagikan terus kemudian kalian bisa mengerjakan kelompok 1, ini kelompok 2. Oke, bisa dikumpulkan hasilnya ke depan. Dari sana. Semua termasuk pekerjaan kelompoknya tadi. Terima kasih. Oke. Kesimpulannya pada kesempatan pagi hari ini, berpikir komputasional adalah fondasi penting untuk dunia digital yang terus berkembang. Dengan memahami konsep ini, kalian siap untuk belajar coding dan berinteraksi dengan kecerdasan artifisial secara cerdas. Poin pentingnya, berpikir komputasional atau kemampuan penting untuk memecahkan masalah. Jadi kalian itu diharuskan berpikir secara komputasional, di mana kalian bisa memecahkan masalah dari yang terbesar sampai yang terkecil sesuai dengan yang sudah kalian pelajari tadi. Oke, hanya membagi, membagi dan sebagainya. Kemudian coding. Coding adalah apa? Coding apa? Apa sen? Coding apa sen? NASA. Cara berkomputasi dengan komputer. Jadi coding itu adalah perintah kalian yang kalian masukkan ke komputer itu. Kemudian AI. AI adalah teknologi cerdas yang membantu kehidupan kita. Jadi tadi ada manfaat, tapi juga ada dampak. Dampaknya apa? Jika kalian tidak menggunakan AI dengan baik, data kalian bisa tertas. Tertas itu ada apa? Tertas itu adalah data kalian itu bisa masuk internet. Semua orang bisa lihat data kamu. Jadi pertemuan kali ini pertemuan pertama. Jadi para mengharapkan kalian bisa menyerap materi di coding ini. Kemudian untuk di pertemuan selanjutnya mungkin kita bisa mempraktekkan aplikasi-aplikasi coding yang bisa kalian manfaatkan sebagai metode belajar.
Seperti itu ya. Mungkin kalian bisa membuat lagu. Ada aplikasi yang bisa kalian membuat lagu, membuat animasi, membuat poster, itu ada. Ya, mungkin kita bisa praktekkan di pertemuan selanjutnya. Ada pertanyaan? Apa? Apa bedanya Cici sama Meta AI? Itu kalau Cici sama Meta AI itu sama-sama chatbot, tapi pembuatnya yang beda. Jadi yang membuat atau yang menyusun itu beda. Sama-sama chatbot untuk menanyakan sesuatu. Itu ya, cuma beda saja yang membuat. Kemudian untuk tugas selanjutnya, ini tugas individu akan Pak Nawang kirimkan ke grup WA sekolah, grup WA kalian yang ada di HP nama kalian atau kalian yang masuk grupnya. Nanti Pak Nawang mengirimkan tugasnya, tolong dikerjakan di rumah sendiri-sendiri ya. Terus setelah itu nanti selanjutnya Pak Nawang akan memberikan materi terkait dengan aplikasi atau permainan yang akan kalian gunakan di coding atau pembelajaran selanjutnya. Mungkin kalau ada kurang lebihnya teman-teman, mohon maaf. Akhirul kalam, bila itu walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.